Semoga kita dapat yang soleh, manfaat ilmunya, dan segala informasi. Alhamdulillah, yang ini baru saja ikut lomba MTQ tingkat nasional dicabut dari provinsi mana itu Kalimantan Barat. Dan alhamdulillah dapat juara satu. Alhamdulillah. Jadi juara satu di bidang syarih Al-Quran bil lughah al-Inggrisiyah, dengan bahasa Inggris, bukan dengan bahasa kita. Kita doakan beliau siapa yang benar. Pada jamaah sekalian, kita dengarkan selanjutnya ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Gunawan Umar kepadanya di persidangan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana-mana memang seperti ini. Kalau dikurangi sekali lagi, kurangi terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi yadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami taati, yang kami patuhi ulamaul amilin, serta yang kami hormati para hadirin, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengaja pada kesempatan ini mohon maaf kami tidak menyebutkan satu persatu dari para sesepuh-sesepuh kita, dari para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan ini. Sekali lagi semoga senantiasa hidup dan kehidupannya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah, karena dengan kualitas takwa yang baik akan mengantarkan kita untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga marilah kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita bersama, baik kenikmatan lahir maupun kenikmatan batin. Semoga kita bisa memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mendapatkan predikat orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kemampuan kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan menambahkan rizkinya kepada kita bersama dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, selain memang merupakan sebuah kegiatan kita di setiap minggu pagi, pada saat ini juga merupakan
haul dari guru kita Syekhul Al-Kiram Kiai Haji Ahmad Baidowi. Semoga senantiasa beliau di alam sana mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita sebagai muridnya sudah pada tentu dengan adanya peringatan haul ini berarti juga mengingatkan kepada kita betapa jerih payahnya kita, betapa jerih payahnya beliau dalam memberikan ilmunya kepada kita bersama, dan beliau akan senantiasa mendapatkan cucuran pahala manakala para muridnya melaksanakan dari apa yang beliau ajarkan kepada kita bersama. Inilah yang mesti harus kita ingat-ingat kapan saja dan di mana saja apa yang beliau sampaikan kepada kita, marilah kita amalkan sehingga pahala senantiasa mengalir kepada beliau, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Baidowi. Untuk memperbaiki hal yang demikian ini, artinya kita selalu ingat terhadap sesuatu yang ada pada diri kita, terhadap sesuatu yang melekat pada diri kita terkait dengan apa yang mesti harus kita jalankan dalam kehidupan ini. Adalah 3 hal yang harus kita renungkan. Yang pertama adalah kehidupan. Kehidupan ini pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan ini tidak akan abadi. Kehidupan ini akan berakhir dengan sebuah kematian. Kematian merupakan sebuah kepastian, tidak bisa diminta maju, tidak bisa diminta mundur. Manakala Allah menghendaki, maka terjadilah. Kematian tidak mesti didominasi oleh orang-orang yang sakit, oleh orang-orang yang sepuh, akan tetapi yang tidak sakit dan yang baru lahir pun bisa mati manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya. Sementara sebuah kematian ini telah kita yakini dengan seyakin-yakinnya, tetapi kita tidak akan tahu kapan kita kembali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mumpung kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini masih diberi kesempatan hidup dan berkehidupan, maka hidup dan kehidupan kita jangan kita tawar-tawar lagi, harus kita isi dengan ketakwaan. Hadirin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang ketakwaan dari masing-masing kita ini pasti merasa dan mengatakan, aku adalah orang yang bertakwa. Itu sah-sah saja. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan adalah sikap, tingkah laku, tutur kata kita menunjukkan sebagai orang yang bertakwa atau tidak. Berbicara tentang takwa, janganlah kita melihat sebuah ketakwaan seseorang, akan tetapi marilah sejauh mana ketakwaan itu kita miliki. Dan juga perlu berhati-hati pada tahun-tahun politik ini, bisa jadi kita dengan perjalanan nafsu kita tidak terkontrol, akibatnya adalah menyalahkan
orang lain. Dan kalau sudah menyalahkan orang lain kemudian yang disalahkan tidak merasa salah, maka akan menimbulkan perkara baru. Untuk itu ketakwaan harus kita miliki kapan saja dan di mana saja, serta dalam keadaan yang bagaimana saja. Kemudian yang kedua, rizki yang kita miliki, kita menjustifikasi terhadap harta benda kita adalah itu harta milikku, itu adalah hasil jerih payahku. Sadari bahwa rezeki yang ada pada diri kita itu adalah pemberian Allah. Manakala Allah menghendaki untuk dicabut, untuk dihancurkan, maka terjadilah. Dan kita cukup banyak diberikan contoh dalam hidup dan kehidupan ini. Di antaranya adalah peristiwa tsunami Aceh yang menurut akal pikiran kita tidak akan masuk akal, tetapi Allah menghendaki begitu dahsyatnya. Pada saat itu berantakan semua yang ada, yang kaya hancur semua, tidak hanya harta bendanya, akan tetapi juga raga-raganya. Oleh karenanya lah Allah yang memberikan sebuah kenikmatan rizki baik lahir maupun batin ini, lagi-lagi mumpung kita masih diberi kehidupan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita berbicara rizki, pemberian Allah ini, manakala kita mau menghitung, maka tidak akan mungkin bisa untuk menghitung rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan bisa ngitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ini yang harus kita sadari, karena kita itu terkait dengan rezeki sering menjustifikasi, yaitu tadi, itu adalah milikku, itu adalah jerih payahku. Ringkasnya, manfaatkan untuk kemaslahatan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jangan bicara dulu ya, biar tuntas. Yang ketiga, kita itu tidak ada kemudian diadakan. Kita dulu tidak ada kemudian ada. Pernahkah kita berpikir apa yang telah aku lakukan, apa yang telah kita lakukan, kepada siapa yang mengadakan kita? Kata kunci pokok, yang mengadakan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya Allah, maka kita tidak akan ada. Pertanyaannya, sejauh mana kita berbuat sesuatu kepada Allah yang telah mengadakan kepada kita? Itu yang pertama. Rindu saja, karena rasa-rasanya mau dicari kaki saya. Kemudian yang kedua, kita diadakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada, tidak langsung mak gedebu jatuh langsung bisa lari. Ada perantaranya, yaitu bapak dan ibu. Pertanyaan lagi, apa yang telah kita lakukan kepada bapak ibu kita yang menjadi wasilah kita menjadi? Kalau secara lahir saja tampak jelas, maaf, berapa kali kita dicebokin oleh orang tua kita,
Pertanyaan lagi, sudahkah kita mencintai orang tua kita? Satu hal ini yang harus kita renungkan, sehingga kita tetap dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini yang harus kita lakukan. Untuk itu, koreksilah diri kita. Sudahkah kita menjadi anak yang baik? Ini yang harus bertanya kepada kita. Dan alhamdulillah, kita diberikan contoh nyata pada saat ini, yaitu putra beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Baidowi, yang tampak jelas akan menjadi penerus beliau dalam masa depannya, baik untuk pribadinya, keluarganya, maupun yang lebih luas adalah rakyat dan bangsa-bangsanya. Setidak-tidaknya 3 hal itu yang harus kita renungkan. Orang tua yang terakhir yang pada saat ini masih kita lakukan. Ternyata dalam hidup dan kehidupan ini orang tua tidak mesti butuh uang. Tidak mesti butuh uang. Akan tetapi kebutuhan yang paling mendesak dan mungkin tidak dibicarakan oleh beliau adalah didekati, berbicara bareng-bareng sama anaknya seperti di saat masih kecil dahulu. Dan rupanya kita merasa tidak nyaman manakala kita berbicara dengan orang tua kita yang telah sepuh. Bahkan sering kita hindari agar tidak berbicara dengannya karena dunianya sudah berbeda. Maka akibatnya adalah cukup banyak anak berani kepada orang tua. Ini yang harus kita catat. Dan mohon maaf, kaki saya depan sudah dijamin, berarti harus berakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.